daun salam, daun pepaya. Diambil dari rumahnya Pak Lukas. Saya nak mengucapkan salam, mohon jawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam. Cakep. Bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam, nampak nian kita ini banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat. Obat dibeli pengurun panas. Jawablah salam dengan semangat, biar hutangnya cepat lunas. Amin. Amin. Yang jawab amin kuat-kuat tando orang yang banyak. Mati. Tidak disalamin Bapak. Nangapun in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Angsoduo. Agak. Jangan lupa membeli terasi. Yang jawab salam masih berdua. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa terbang. Menjawab salam sudah semangat, itu tandonyo kita umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati ketua apa namanya pengajian PNT, bukan, ketua pengajian baik RT itu 18 dan 17 juga tidak RT 18. Ibu-ibu alhamdulillah pada hari ini ketua beserta pengurus dan anggota lainnya yang saya hormati tentu keluarga besar dari Pak Anies atau Ibu Mursilawati yang alhamdulillah bersedia sebagai tempat, menyiapkan tempat untuk kita pada siang sore hari ini pengajian. Ibu Kiro kesediaan untuk mempersiapkan sebagai tempat baik itu membutuhkan biaya yang besar, Bu. Orang banyak nolak. Misalnya hari ini, bulan ini pengajian rumah ibu misalnya, belum tentu kita itu bisa siap hari itu besoknya nanti, karena banyak yang nak disiapkan. Pertama nak disiapkan jeruknya, empek-empeknya. Ada belum pakai bawa-bawa balik lagi dah? Ada. Nasi dah ada dah? Ada. Oh ada. Ya. Ambil rumah bapak ya. Pinjam. Halo. Nah, itu persiapan. Jadi kita berterima kasih keluarga besar daripada Pak Anies yang bersedia untuk menyiapkan sebagai tempat untuk pengajian kita pada sore hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu pengajian yang hadir, aku taruh luar. Padahal sudah dibaiki. Sudah kami baiki kemarin. Tunggu Pak, bentar Pak. Matikan dulu. Ajang Bapak. Kasamawati wal arda
minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim. Di saat Allah itu menciptakan langit dan bumi, itu ada 12 bulan. Di dalam ketetapan 1 tahun itu 12 bulan di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. 4 bulan haram itu pertama bulan Zulqaidah, lah lewat. Sekarang Zulhijjah, hampir nak habis. Muharram, tanggal 7 Juli besok masuk tanggal 1 Muharram. Itu bulan 3 bulan berturut-turut, itu bulan haram. Nanti yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, bulan Zulhijjah ini bulan ke-12 secara hijriyah. Di tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu kata Rasulullah, Allah sangat mencintai setiap orang-orang yang beribadah, beramal pada 10 hari di awal Zulhijjah, yaitu amal soleh yang apabila kita banyak beribadah dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita banyak berbuat dosa dilipat gandakan pula dosanya, yaitu ayyamul asar, 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu, sebelum 10 Zulhijjah itu datang. Maka yang pertama itu memperbanyakkan puasa sunnah di bulan haram. Yang kedua ada puasa tarwiyah di tanggal 8. Ini kita mengulaskan ke belakang dikit. Yang ke-9 ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira apa bandingannya orang yang beribadah dan beramal soleh di 1 sampai 10 Zulhijjah itu? Bandingannya sama tidak dengan orang yang berjihad di jalan Allah?" Kata Rasulullah, tidak sebanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Tetapi apa bandingannya? Orang yang melaksanakan puasa Arafah, puasa tarwiyah, orang yang beramal soleh, meningkatkan ibadah sunnahnya, berpuasa sunnahnya, berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya macamnya, nilainya itu adalah bagaikan seorang laki-laki rajulun kharaja binafsihi bimalihi wa binafsihi. Kemudian seorang laki-laki itu pergi berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta bendanya, dirinya, dan mati dalam keadaan mati syahid. Itulah nilai orang yang beribadah, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang berjihad tanpa baliknya dengan mati dalam keadaan mati syahid. Jadi kalau ibu nak beribadah itu, Bu, di awal Zulhijjah 10 hari itu banyak-banyaklah berbuat dan beribadah dan beramal soleh, karena nilainya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan hartanya, jiwanya, dirinya, dan takkan kembali pula mati dalam keadaan mati syahid. Begitulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi. Lalu lewat 10 hari di awal Zulhijjah itu, amal soleh itu banyak, Bu. Pertama, amal soleh mendidik anak juga itu bagian daripada amal soleh. Mendidik anak itu bagian juga, membesarkannya bagian juga daripada amal ibadah, amal soleh. Kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ada suaminya yang bernama Pak Luqman Hakim tidak? Tidak ada ya? Kalau ada, tengoklah dalam kehidupan hariannya, bagaimana seorang Luqmanul Hakim itu memberikan suatu pelajaran. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
Kita belajar dari Luqmanul Hakim bagaimana dia memberikan pendidikan kepada anaknya. Dipanggilnya lah anaknya itu, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah itu adalah merupakan dosa yang paling besar, kata Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya. Berarti ibu sebagai pendidik di dalam rumah tangga juga, bapak juga mencari nafkah dan memberikan pendidikan juga kepada anak-anaknya. Kita belajar bagaimana cara Luqmanul Hakim itu mendidik anak. Yang pertama yang ia didikkan itu adalah memberikan dan menanamkan nilai tauhid, iman, Islam, akhlak, akidah kepada anak-anaknya. Kalau nilai tauhid, iman, Islam, akhlak dan akidah sudah ibu tanamkan kepada anak-anak ibu, dia nak merantau jauh ke mana baik, aman ibu. Kalau sudah ibu tanamkan nilai tauhid. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kedekatannya dia dengan Allah. Itu adalah tauhid. Iman begitu juga. Jadi suatu ketika ada suatu cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersama para sahabat itu ibu lagi ngumpul di masjid. Nah, lagi asik ngumpul dengan sahabat. Rasulullah lagi enak ngobrol. Datang seorang laki-laki mengetuk pintu masjid. Langsung masuk, langsung duduk di tengah-tengahnya para sahabat tadi. Ia lujurkan kakinya, lalu ia bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak bertanya tentang iman. Apakah iman itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai laki-laki, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal amal bil arkan. Iman itu apa yang kita yakinkan dalam hati kita ucapkan dengan lisan, kita implementasikan dalam perbuatan, itu iman, kata Rasulullah. Percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada Rasul Allah, malaikat Allah, kitab Allah, qadar baik dan hari akhirat, qadar baik dan qadar buruk Allah. Itu iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu kembali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah menjawab, Islam itu adalah anta'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Engkau sujud dan menyembahkan Allah, engkau tak mempersekutukannya dengan benda apapun juga. Itu Islam, kata Rasulullah. Wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau mendirikan, mengerjakan salat, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, engkau menunaikan zakat, engkau menunaikan ibadah haji jikalau engkau mampu. Itu Islam, kata Rasulullah. Laki-laki itu tak berhenti bertanya, ya Rasulullah, pertanyaan yang ketiga, apa itu ihsan ya Rasulullah? Rasulullah jawabkan, ihsan itu adalah anta'budullahi fa innahu tarah. Engkau sujud dan menyembahkan Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa illam takuna tarah, kalau engkau tak bisa melihatkannya, fa innahu yaraka, Allah pasti akan melihatkan engkau. Itu ihsan, kata Rasulullah. Laki-laki itu berhenti bertanya? Tidak. Ia bertanya lagi kepada Rasulullah pertanyaan yang terakhir. Ya Rasulullah, apa kira-kira tanda-tanda daripada hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Seorang laki-laki ini pasti lebih pintar daripada Rasulullah. Orang yang bertanya itu pasti tahu jawaban, Bu. Ibu bertanya nanti sama saya, ibu lah punya jawaban yang sebenarnya. Cuma kurang yakin dengan pertanyaan itu, jawaban itu. Lah, Rasulullah jawabkan, wahai laki-laki, tanda-tanda daripada hari kiamat itu, apabila seorang budak telah melahirkan anak dari seorang majikannya. Itu tanda-tanda hari kiamat, Bu. Yang kedua, apabila si pengembala
telah membangunkan rumah yang besar, mewah, megah, bertingkat. Itu tanda hari kiamat. Apabila gununglah meletus, tanda hari kiamat. Apabila air hujan sudah turun jatuh sebesar-besar batu, itu tanda hari kiamat. Apabila langit telah terbelah, tanda hari kiamat. Apabila bintang telah berserakan bertabrakan, tanda hari kiamat. Apabila air laut sudah bertumpah ruah, tanda hari kiamat. Apabila kubur sudah terbongkar, tanda daripada hari kiamat. Apabila angin putih beliung yang sangat besar, tanda-tanda hari kiamat. Itulah Rasulullah menjawabkan dalam Al-Quran, izas sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu pujirat, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit telah terbelah, bintang telah berserakan bertabrakan, apabila gunung telah meletus, apabila air laut sudah terbongkar, apabila kubur sudah terbongkar, apabila sudah meluap, tanda-tanda hari kiamat, wahai seorang laki-laki. Lalu Rasulullah sudah menjawab 4 pertanyaan tadi, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah Rasulullah itu menjawab 4 pertanyaan tadi, laki-laki itu langsung keluar masjid, langsung kabur. Kata Rasulullah, hei sahabat, coba tengok keluar kemana si laki-laki tadi pergi. Berangkatlah si sahabat itu keluar masjid, ditengoknya keluar, hilang si laki-laki tadi. Menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah tengok si laki-laki tadi sampai di luar, tidak ada sedikit pun jejak kakinya, beda ada. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, tahukah engkau siapa yang bertanya tentang 4 hal tadi? Iman, Islam, ihsan, tanda hari kiamat. Itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, yang akan memberikan suatu nasihat agama kepada kita semuanya. Berarti tugas ibu bapak di dalam keluarga itu adalah menanamkan iman, Islam, ihsan, dan tauhid kepada anak-anak kita, Bu. Biar anak kita itu kalau imannya kuat, dia pasti dia rajin ke masjid. Kalau keislamannya kuat, dia pasti dia selalu ingat itu orang tua, ingat itu selalu Allah. Kalau iman dia kuat, dia pasti punya rasa malu, al-haya'u minal iman. Kalau dia punya iman yang kuat, dia pasti rajin ke masjid, karena berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau ada kita nengok anak-anak laki-laki yang rajin-rajin ke masjid itu, saksikanlah itulah orang yang punya iman, Bu. Jadi yang perlu kita tanya, kita kuatkan itu adalah tauhid, iman, Islam. Itu yang pertama, Bu, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, ini sampai 3, Bu. Sampai 3 selesai. Yang ketiga, kata Luqmanul Hakim, di saat dia mendidikkan anak-anaknya, ibu kalau nak ketawa-ketawa pengajian, saya tak bisa ketawa. Nak lucu-lucu saya tak bisa. Ibu ketawa dewek bela. Ya, kaget kalau nak ketawa kita nak membahas masalah surga dan neraka. Ibu nak masuk surga 3 hal. Ibu banyak masuk neraka 4 hal. Kaget itu sambung ke situ. Ya. Lah, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nah, kita itu juga belajar dengan Luqman Hakim. Kita tanamkan anak kita nanti bagaimana dia besar kaget, dia menghormati kita gitu. Menghormati kedua orang tua. Waktu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling pertama kita cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Berarti 3 ibu. Bapak itu punya ibunya 3. Ya. 3 ibu. Kenapa ibu itu 3? Karena pertama dia mengandung,
Yang kedua dia melahirkan. Yang ketiga dia menyusui. Yang keempat apa lagi? Bapaknya menyusui. Itulah karena tiga itu Rasulullah katakan ibumu baru bapakmu. Nah, itu ditanamkan kepada anaknya Luqmanul Hakim supaya nanti kalau kelak dia besar belajarlah berbakti kepada kedua orang tua. Ibu kenal dengan Alqamah. Ada yang tahu tentang sejarah cerita seorang Alqamah? Belum. Alqamah itu waktu dia masih muda, waktu masih remaja, dia taat kepada Allah dan berbakti kepada ibunya. Rajin sholat, rajin sembahyang, rajin zakat, rajin berpuasa, rajin ke masjid, rajin bersedekah. Itu Alqamah. Waktu dia masih bujangan, waktu masih remaja, dia taat membantu ibunya kemanapun ibunya. Dia berbakti kepada ibunya. Tetapi setelah Alqamah itu menikah, mendapatkan seorang istri dan memiliki seorang anak, Alqamah lupa dengan ibunya yang waktu itu ibunya itulah tua renta tinggal di suatu kampung yang sangat jauh dari kota Mekah itu. Nah, orang yang dulunya baik dan berbakti berubah setelah dia menikah. Dan suatu ketika Alqamah itu dalam sudah berkeluarga dan mendapatkan seorang anak, Alqamah ini sakit. Sakit itu pun sakit yang sangat parah sampai sakratul maut sakitnya. Kalau sakratul maut itu ibu, nyawa itu sudah hampir masuk di tenggorokan. Dikit lagi dicabut dikit meninggal tuh. Sakit tenggorokan. Apa waktu itu suaminya Alqamah itu dalam keadaan sakit itu terbaring di atas kasur itu dibimbing sama istrinya, wahai suamiku, beristighfar, astagfirullah, la ilaha illallah. Kan gitu kita membimbingkan orang yang dalam sakratul maut. Ibu pernah menghadapi orang yang sakratul maut? Ya kita terus membimbingkan, ngucap istighfar, asyhadu alla astagfirullah, la ilaha illallah. Alqamah itu dibimbingkan sama istrinya, tak mau juga tak bisa ngucap Alqamah itu kalimat tersebut. Nyangkut di tenggorokan, sakit bu. Ibu pernah merasakan sakratul maut? Sakit bu. Ibu coba, sakit sekali di tenggorokan itu. Makanya kita berdoa. Saya belum pernah nyoba, makanya saya tak tahu rasanya. Makanya saya bilang kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, lancarkanlah dalam sakratul maut itu ya Allah. Sakit sakratul maut itu. Istrinya putus asa, istri itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku Alqamah saat ini terbaring di rumah dalam menghadapi sakratul maut. Saya sudah bimbing ya Rasulullah, tak mau juga tak bisa mengucapkan sakratul maut itu, nyangkut di tenggorokannya. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal bin Rabah, wahai Ammar, wahai Su'aib, berangkatlah engkau ke rumah Alqamah. Talkinkan, bimbingkan Alqamah itu supaya dia bisa menghadap kepada Allah. Mudahkan dan lancarkan dalam sakratul maut. Berangkatlah sahabat Rasulullah itu untuk membimbingkan, mentalkinkan Alqamah. Datang Bilal bin Rabah, wahai Alqamah, ucapkan kata-kataku, la ilaha illallah. Tak bisa. Datang Ammar lagi, bimbingkan lagi, tak bisa juga. Datang Su'aib, bimbingkan lagi Alqamah, tak juga bisa. Ketiga-tiganya sudah membimbing, tapi Alqamah juga tak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Sakit di tenggorokannya. Mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah bimbingkan Alqamah. Ketiga-tiga kami sudah membimbing, tapi tetap juga tak bisa mengucapkan, menyampaikan kalimat tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kira-kira mamaknya masih hidup apa tidak ini? Bapaknya meninggal. Rupanya sahabat itu tahu bapaknya, ibunya ini lah tua, tinggal di kampung yang sangat jauh, masih hidup di saat itu. Apa kata pesan Rasulullah? Wahai sahabat, panggilkan ibunya, suruh menghadap kepadaku. Kalau dia tak sempat, saya yang akan menghadapkan kepada ibunya Alqamah. Berangkatlah sahabat itu menemui ibunya Alqamah
setelah diundang dan dipanggil, ibunya Alqamah itu menghadap kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah benar engkau ibunya Alqamah? Benar. Apakah engkau tahu bahwa Alqamah itu saat ini dalam keadaan sakit? Tahu, kata ibunya. Apakah ada dosa antara anak dengan engkau, wahai ibunya Alqamah? Diam, ibunya Alqamah. Kira-kira ibunya Alqamah mau tidak memaafkan anakmu yang dalam keadaan sakratul maut di saat itu? Tak juga lama menjawab ibunya itu. Lama ibunya berpikir. Kira-kira apa kekurangan dan kesalahan Alqamah terhadap ibunya Alqamah ini? Dulu diceritalah sama ibunya Alqamah. Ya Rasulullah, anakku itu dulu waktu dia masih bujangan, dia berbakti kepadaku, baik kepadaku, rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin segala hal. Setelah ia menemukan istrinya dan dapatlah dia satu orang anak, dia lupa dengan saya, dia tak pernah telefon, dia tak pernah datang, dia tak pernah berkunjung, dia tak pernah membantu, dia tak pernah menyalamiku, dia tak pernah juga datang di saat lebaran pun apapun, dia tak pernah ingat sama aku sama sekali. Akibat dari Alqamah itu susah mengucapkan sakratul maut karena Alqamah lupa dengan ibunya yang tua renta masih tinggal di suatu kampung yang sangat jauh. Apa kata Rasulullah? Kira-kira ibunya Alqamah mau atau tidak engkau memaafkan anakmu yang dalam keadaan terbaring saat ini? Diam ibunya Alqamah. Ditanya sekali lagi sama Rasulullah, wahai ibunya Alqamah, mau tak kira-kira minta memaafkan anakmu yang dalam sakratul maut? Diam juga sama ibunya Alqamah. Sudah, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, kumpulkan kayu-kayu bakar, hidupkan api itu besar-besar, panggillah Alqamah, bakarkan Alqamah itu hidup-hidup di hadapan mamaknya yang lagi tegak di hadapanku, kata Rasulullah. Setelah itu mendengarkan perintah Rasulullah, baru ibunya bercerita, ya Rasulullah, saya akan maafkan anakku. Jangan engkau bakarkan Alqamah. Saya akan maafkannya. Walaupun Alqamah durhaka kepada ibunya. Walaupun Alqamah berdosa kepadaku. Dan banyak juga harus bertaubat kepada Allah dan kepadaku. Aku akan maafkan anakku yang dalam keadaan salah. Betul, kata Rasulullah. Mau engkau maafkan? Mau ya Rasulullah. Ikhlas. Ikhlas ya Rasulullah. Wahai Alqamah. Wahai sahabat Bilal bin Rabah. Berangkat engkau kembali ke rumah Alqamah, lakinu talkinkan dan bimbingkan Alqamah, karena ibunya sudah memaafkan anaknya dalam keadaan kesalahan dan dosa. Berangkatlah sahabat itu menemuikan rumahnya Alqamah, dibimbinglah satu kali, wahai Alqamah, la ilaha illallah. Baru Alqamah itu dengan mudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggallah dunia Alqamah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ibunya sudah memaafkan kekurangan, kealpaan, kesalahan Alqamah yang selama ini telah lupa terhadap ibunya. Itu cerita daripada Alqamah yang durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya. Nah, inilah yang pertama yang kita tanamkan kepada anak kita, itu adalah bagaimana menanamkan anak kita itu supaya anak kita itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ibu yang masih punya orang tua, mama masih hidup, bapak masih hidup, teleponin, kirimin, datangin. Itulah video call sekarang itu. Video call juga sekali-sekali. Kalau memang orang tua kita masih hidup. Kalau lah meninggal dunia, kirimkan Al-Fatihah kepada untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului. Itu yang bisa kita bantu. Itulah tanda bukti kita itu akan berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu terjadi juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan punya kapal yang besar. Dari anak-anaknya Nabi Nuh ada Sam, ada Kan, ada Yafid, ada Kan'an. 4 orang Nabi Nuh punya anak. Dari 4 orang itu Kan'an yang durhaka kepada Nabi Nuh. Ibu punya anak berapa? 2.
2, 3 seka. Apa dikit-dikitnya? Orang dulu lah banyak-banyak. Oh ya, PKKB, ya. Lah, Nabi Nuh itu punya anak itu 4. Dari 4 itu ada yang durhaka kepada Nabi Nuh yang namanya Kan'an. Waktu banjir bandang yang sangat besar, semua pengikut-pengikut Nabi Nuh itu naik ke atas kapal. Tinggal anaknya itu yang memegangkan dahan pohon dalam keadaan banjir itu. Orang naik kalau di atas kapal, tinggal dia memegang dahan pohon. Apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, Kan'an, banjir akan lebih besar lagi akan datang. Naiklah ke atas kapalku, ikutlah kepada bapakmu ini. Apa kata Kan'an? Tidak, wahai ayahku. Tidak, saya akan naik ke atas bukit dan gunung yang tinggi. Tak akan mungkin air itu akan berapa sampai ke atas. Saking sombongnya Kan'an itu. Akhirnya apa? Kan'an tidak masuk ke dalam perahu. Banjir besar itu datang. Kan'an pun lenyap ditelan air banjir tadi. Durhaka kepada Nabi Nuh dan bapaknya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak selamatkan anakku, ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Nabi Nuh, engkau tidak mengetahui sesungguhnya anakmu Kan'an itu bukan termasuk golongan-golongan dan pengikut-pengikutmu, wahai Nabi Nuh. Akulah yang mengetahui atas segala semua hal tersebut. Berarti itu memang ada anak-anak kita yang durhaka dari keluarga-keluarga yang ada. Makanya ditanamlah nilai iman tauhid tadi. Nah, itu yang kedua, Bu. Dalam pendidikan kepada anak. Ini judul ini diminta Ibu Meti tentang pendidikan anak. Lah, kaget Bapak bahaslah masalah ibu-ibu. Masalah ibu-ibu penting juga. Saya bahas apa masalah ibu-ibu ini? Cabai mahal. Ya. Ibu nak masuk surga itu cabai itu juga. Pengaruh dia cabai itu. 3 hal ibu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. 3 cuma. Tak ada banyak tak. Pertama, ibu belikan cabai, belikan lauk, belikan ikan, buatlah sambal, masakkan nasi, kasih makan suaminya. Kenyanglah. Ya. Itu tanda pertama, ibu penuhkan kebutuhan suami dari segi makan. Ini dah balik dari kerja dan tengok buka meja makan kosong. Tengok dalam apa itu periuk tak atik nasinya. Tengok dalam karung beras habis. Apa yang nak dimakan? Akhirnya pergi dia keluar makan nasi uduk di luar. Itu ibu masuk ke dalam neraka. Itu satu, Bu. Kenyangkan suaminya dulu. Kalau istri ingin masuk ke dalam surga, pertama penuhi, yaitu makan apa namanya itu ya? Pangan ya. Sandang pangan papan. Pangan. Ayo pangan, makan. Kalau perutnya kenyang, pasti dia di rumah lah. Tenang. Itu apa namanya? Pelayanan, memberikan, mempersiapkan menu makan untuk suami, ibu mendapatkan nilai yang pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Yang kedua, sudah pangan, makan. Yang kedua, ibu jaga pula pandangan mata suami. Suami itu juga dijaga, Bu. Ada juga dia nengok keluar itu. Kalau tidak dia tengok, dia rugi. Tidak ditengok rugi, ditengok berdosa. Ya, caranya macam mana? Supaya dia betah di rumah itu, dijaga pandangannya. Jangan ibu pakai daster sobek boleh bau pula. Malas dia nengok itu. Nah, jadi apa? Menjaga pandangan mata suami berarti kita siap selalu memberikan pelayanan terhadap pandangan mata itu. Kita harus rapi, harum, bersih, suci dan sebagainya. Masuk ibu ke dalam surganya Allah. Ini dah habis masak, berantakan galau-galau itu lah, bau keringat lepas kacau, apa hancur. Itu yang kedua.
Yang ketiga. Nah, yang ketiga, Bu, yang terakhir. Pertama, sudah Ibu jaga makannya. Yang kedua, Ibu kasih pelayanan dari segi pandangan mata. Yang ketiga, Ibu berikan juga kebutuhan biologisnya. Banyak laki-laki itu paling cepat kena prostat. Itu karena kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan. Sebagai istri harus menawarkan pelayanan lebih kepada suami, ibu dimasukkan ke dalam surga. Satu kali ibu melaksanakan, ibu mematikan 50 setan. Nah, 2 kali ibu laksanakan 100 setan kafir yang ini, yang ini. 3 kali ibu laksanakan 150 mematikan setan-setan kafir yang ini. Nah, Bunga tahu, Pak. tiap hari ibu lakukan berarti ibu awet muda. Itu Tidak ada, Pak. Hah? Pasangan. Punya ada pasangan. Nah, itu Gadis. 3 hal itulah ibu masuk ke dalam surga. Tapi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu dia melewati langit, 7 langit dia lewati. Rasulullah sampai Mi'raj, sampai Sidratul Muntaha, dia nengokkan surga dengan neraka. Dia nengok situ. Tapi setelah dia melihat itu banyak kaum perempuan di dalam neraka. Banyak pula kaum perempuan di dalam neraka dibandingkan dengan kaum bapak-bapak. Jadi apa? Ditanya, kenapa kaum perempuan itu banyak di neraka dibandingkan dengan kaum laki-laki? Yang pertama, penyebabnya perempuan yang mana dulu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu banyak. Pertama, perempuan yang selalu membentak-bentakkan suaminya, Bu. Ada juga istri itu lebih galak daripada suaminya. Aduh. Di kantor lah kena marah sama komandannya. Sampai di rumah lah dimarahin pula sama istrinya. Ibu kira Pak Komandan itu, Pak Komandan, Pak Anis, Anis. dia di kantor itu gagah dia. Merintah-merintah orang sudah sanggup. Sampai di rumah kecut dia. Dimarahin sama ibu apa? Bu Musila. Kalah. Iya, tapi itulah walaupun ibu sanggup misalnya wali kota, bupati, banyak yang wali kota, bupati misalnya diatur kalau kenapa? Misi bala. Itu penyebab istri-istri perempuan-perempuan banyak di neraka itu karena selalu membentak-bentakkan suaminya. Nyalain istri terus. Tingklung. Apalagi nak duit. Nah, Marah. Jadi kebetulan di rumah. lah kena marah, lah apa? Itu satu, Bu. Kenapa kita itu, makanya suami itu jangan dibentak-bentak. Jangan disentak, disayangi. Nah, ibu terhindar dari neraka. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di dalam neraka itu banyak kaum perempuan ibu-ibu dalam itu? Karena istrinya itu selalu memberikan beban yang berat kepada suaminya. Lah jelas gaji cuma 3 juta, nak minta 5 juta juga. Ibu paksa-paksa juga. Narik, bawa Grab, pakai motor. Kalau tidak bawa 300.000, jangan balik-balik ya. Sampai subuh pun dah usah balik-balik, kata istrinya. Cuma bisa ngejar 1 hari itu cuma dapat 200. Itu pun kalau masuk jaringan online ke HP itu. HP juga jelek. Campak. Kalau ada orang yang duluan itu duluan orang dapat. Karena jaringan itu lebih pendek kalau punya kawan daripada punya kita. HP kurang bagus. Jaringan jelek. Kalau ada orang nak ngubungi, mantul dari sini. Kenapa? Dicari HP yang bagus duluan. Tidak dapat